Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Sahabat ummahat, di tengah situasi yang seolah kita dikepung kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, tidak ada jalan lain kecuali mendekat pada Allah. Berpasrah padanya sembari senantiasa berikhtiar. Berupaya mendekat pada Allah mengingatkan saya pada sebuah kitab karya terakhir Imam Al-Ghazali, yaitu Minhajul Abidin. Ini kitabnya, sahabat. Saya sangat bersyukur Allah memberi kesempatan saya mengaji kitab ini di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang sekitar tahun 1992 sampai 1995 dari seorang guru yaitu Kiai Musholin. Jadi insya Allah saya ngaji ini ada sanadnya ya sahabat. Sampai sekarang Kiai Musholin masih mengajar di sana. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Sahabat, judul lengkap kitab ini yaitu Minhajul Abidin ilal Jannah, yang artinya pedoman atau jalan terang bagi hamba menuju surga. Ila jannati rabbil alamin, ada yang begitu versinya. Ini kitabnya. Seperti sudah saya singgung sebelumnya bahwa Minhajul Abidin adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali sebelum beliau wafat. Dan kitab ini didiktekan kepada murid terpilih beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Faqih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir di Ghazalah, salah satu desa di Tus, Naisabur, Persia, pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi. Jadi hampir 1000 tahun yang lalu ya sahabat. Sahabat, beliau wafat di negeri kelahiran tersebut pada tahun 505 Hijriah. Jadi usianya hanya 55 tahun. Hampir sama dengan usia Imam Syafi'i yang wafat di usia 54 tahun. Usia yang tidak panjang ya sahabat, tapi jasa dan ilmunya tetap bermanfaat hingga 1000 tahun kemudian, hingga saat ini. Subhanallah. Dalam kitab Sirajut Thalibin ini adalah sarah Minhajul Abidin, dijelaskan saudara Imam Al-Ghazali yang bernama Ahmad menceritakan detik-detik wafatnya Imam Al-Ghazali, yaitu pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir. Di sini redaksinya begini sahabat. Tawaddo akhi wa shalla wa qala alayya bil kafani fa akhadhahu fa qabbalahu wa wada'ahu ala ainaihi wa qala sam'an wa ta'atan lidukhuli alal maliki thumma madra rijlaihi wastaqbala fantaqala ila ridwanillahi ta'ala. Pada hari Senin waktu subuh, saudaraku Imam Al-Ghazali mengambil wudhu, kemudian sholat subuh. Setelah itu, Imam Ghazali berkata, ambilkan kafanku, bawalah kemari. Kemudian Al-Ghazali menerima kain kafan itu, menciumnya, menutupkan kain kafannya di atas kedua matanya, sambil berkata, sam'an wa ta'atan, aku patuh dan taati untuk datang kepadamu, Sang Maharaja. Kemudian Imam Al-Ghazali menselonjorkan kakinya sambil menghadap ke kiblat.
sesaat kemudian ruh beliau berpindah ke hadirat Allah. Fantaqala ila ridwanillahi ta'ala. Sungguh indah akhir hidup beliau, sahabat. Seseorang yang akan bertemu kekasihnya berangkat dengan rasa bahagia. Sudah ia persiapkan, sudah ia siapkan bekalnya, sudah disiapkan kain kafannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyiapkan? Sahabat, Minhajul Abidin merupakan kitab mukhtasar, yaitu kitab yang ringkas namun memiliki banyak makna. Dalam muqaddimah, beliau memulai dengan mengutip Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Ini ayat yang sangat populer ya sahabat, kita semua sudah tahu. Sahabat, ibadah adalah melaksanakan perbuatan yang diperintahkan syara. Jalan menuju ibadah kepada Allah adalah sesuatu yang sudah jelas bagi orang yang bermaksud mendekat padanya. Bukti-bukti keagungannya juga sudah terang benderang bagi orang-orang yang memfungsikan indranya. Hanya saja Allah lah yang berhak menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dialah yang lebih mengetahui hamba-hamba yang berhak mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Walakinnallaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sahabatku, semoga Allah membahagiakan kita dengan petunjuk dan keridhoannya. Sesungguhnya ibadah adalah buah dari ilmu, faidah dari umur, jalan orang-orang yang bertakwa dan terhormat, tujuan bagi orang-orang yang mempunyai cita-cita, dan pilihan orang-orang yang memiliki mata hati. Ibadah adalah jalan keberuntungan dan kebahagiaan. Dan salah satu keberuntungan adalah surga. Namun ternyata ibadah merupakan jalan yang sulit dan sukar dilalui, sahabat. Banyak tanjakan yang sangat melelahkan. Jalan panjang dan jauh, banyak rintangan dan banyak penghalang. Berlimpah musuh dan penjegal yang bisa mencegah kita melanjutkan perjalanan. Jalan ibadah sedikit pengikut dan teman sejati. Sahabat, memang benar apa yang dijelaskan Imam Al-Ghazali. Mau bangun sholat subuh seperti berat banget ya sahabat ya. Masih enak-enaknya tidur gitu, masih pengen merem matanya gitu. Jadi kayak males banget. Mau menyelesaikan ngaji 1 juz saja serasa lama sekali. Padahal bisa selesai dalam 30 menit. Tapi mantengin media sosial 1 jam waktu terlewat nggak terasa. Ya kan? Ingin sedekah juga begitu. Ingin sedekah, entar aja deh, entar aja, nanti aja. Pas giliran ada duit, ternyata ada diskon, super sale. Kalau ada super sale jadi gercep ya sahabat istilahnya ya, gerak cepat. Oke sahabat. Lebih lanjut, Al-Ghazali menjelaskan, meskipun sulit dan berat, ibadah harus diwujudkan. Karena ibadah adalah jalan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa innal jannata hufat bil makarihi, wa innan nara hufat bis syahawati." Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan.
dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Rasul bersabda lagi, ala wa inna amalal jannati haznun birabwatin. Ala wa inna amalan nari sahlun bisahwatin. Ketahuilah, sesungguhnya surga itu sulit dan melelahkan, karena berada di dataran tinggi yang terjal. Sementara neraka itu mudah dan ringan, karena berada di tanah landai yang tenang. Sementara sesungguhnya seorang hamba itu lemah, kondisi zaman sulit dan susah. Kesempatan itu terasa sedikit dan pendek, sementara kesibukan melimpah ruah dan tidak habis-habis. Umur itu pendek, amal dan ibadah dilakukan dengan ceroboh dan gegabah. Wal umru qasirun wa fil amali taqsirun. Sahabat, perjalanan masih jauh, tapi ajal semakin dekat. Maka hanya ketaatan pada Allah bekal yang tepat. Siapa saja yang taat kepada Allah, niscaya ia beruntung, bisa selamat dari siksa neraka dan berbahagia selama-lamanya di akhirat. Karena akan menjumpai Allah di surga kelak. Namun, hanya sedikit orang yang mampu mencapai tujuan dan keberuntungan tersebut. Mereka adalah orang-orang mulia yang telah dipilih Allah untuk dapat makrifat dan mencintai Allah. Mereka dalam penjagaan dan taufik Allah, agar mereka selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Sahabat ummahat, suatu permulaan yang bisa menyadarkan dan mendorong seorang hamba untuk melakukan ibadah dan memfokuskan diri untuk menempuh jalan ibadah adalah karena hidayah dan taufik serta pertolongan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, itu sama dengan orang yang hatinya membatu? Menjelaskan maksud ayat tersebut, Nabi bersabda, innan nura idza dakhalal qalba infataha wansyaraha. Sesungguhnya nur, cahaya apabila telah masuk ke dalam hati manusia, niscaya hati menjadi lapang dan tercerahkan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tanda-tanda yang bisa diketahui dari masuknya nur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menjauh dari tipu daya dunia dan berusaha kembali menuju keabadian akhirat, serta mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum ia datang menghampiri. Sahabat, jika terlintas di hati seorang hamba perasaan dan pemikiran seperti ini, Allah sudah memberi berbagai kenikmatan padaku. Kehidupan, berkemampuan, berakal, bisa berkomunikasi. Dan Allah sudah mengutus kepadaku seorang Rasul. Maka sudah semestinya aku mensyukuri kenikmatan ini dengan berkhidmat kepada Allah. Jika aku lalai dan berpaling darinya, bisa saja Allah melenyapkan segala kenikmatan yang diberikan kepadaku dan menariknya, mengambilnya kembali dariku dan menggantinya dengan siksa.
Dia Maha Kuasa memberi siksa apabila aku bermaksiat dan memberi pahala jika aku mentaatinya. Dia Maha mengetahui segala rahasiaku dan Maha mengetahui segala yang terlintas di benakku. Sahabat, lintasan pemikiran dan perasaan hati seperti itu dapat menjadi tanda awal proses penyadaran seorang hamba. Kegelisahan tentang apa yang bisa memberinya rasa aman dan ketenangan hati, apa yang bisa membuatnya bahagia, dapat menjadi dorongan untuk merenung, berpikir, dan mencari dalil-dalil kebesaran Allah. Dan terus berupaya mendekat padanya dengan menempuh 7 jalan terjal dan menanjak atau 7 akobah. Apa saja 7 akobah itu? 7 akobah itu akan kita bahas di episode kedua, sahabat. As'adakumullahu wa iyaya bimardhati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.